Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Listiana. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen Weekend. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang etika bisnis, ada persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli produk yang dijual bersifat homogen atau identik. Tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar dari pasar, serta informasi yang sempurna tersedia bagi semua pihak. Di pasar ini, harga ditentukan oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran, dan tidak ada satupun pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga. Di sini ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ada 3, yaitu 1. Jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak. Tidak ada satupun pelaku yang dapat mempengaruhi harga pasar. 2. Produk yang homogen. Barang yang dijual oleh semua penjual adalah sama atau tidak ada perbedaan signifikan antara produk yang ditawarkan. 3. Kebebasan untuk masuk atau keluar pasar. Tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar pasar sehingga perusahaan dapat dengan mudah bergabung atau meninggalkan pasar. Di sini ada 2 contoh pasar persaingan sempurna, yaitu ada 1. Pasar pertanian atau komoditas. Pasar komoditas seperti beras, jagung, atau gandum sering dianggap sebagai contoh pasar yang mendekati persaingan sempurna. Ini karena produk-produk pertanian tersebut relatif homogen, banyak petani yang menjualnya, dan harga ditentukan oleh kekuatan pasar, permintaan dan penawaran, bukan oleh satu produsen. 2. Pasar saham. Meskipun sedikit lebih kompleks, pasar saham sering dianggap sebagai contoh pasar yang mendekati persaingan sempurna. Saham dari perusahaan yang terdaftar di bursa, saham memiliki harga yang ditentukan oleh banyak pembeli dan penjual yang bersaing, serta informasi yang terbuka bagi semua pelaku pasar. Di sini ada pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem pasar di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa adanya intervensi pemerintah. Dalam pasar bebas, penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan mereka, dan persaingan antara pelaku pasar terjadi secara alami. Hal ini memberikan kebebasan kepada produsen untuk memproduksi barang sesuai keinginan pasar, serta konsumen memiliki kebebasan untuk memilih barang yang mereka inginkan berdasarkan harga dan kualitas. Di sini ada 2 contoh pasar bebas. 1. Pasar jasa transportasi di banyak negara. Layanan transportasi seperti taksi, ojek online, dan layanan ride sharing beroperasi pada permintaan dan penawaran serta persaingan antar penyedia layanan. Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih penyedia layanan berdasarkan harga dan kualitas. 2. Pasar barang elektronik seperti smartphone, televisi, atau laptop seringkali berfungsi dalam sistem pasar bebas. Produsen elektronik bersaing untuk menawarkan produsen dengan harga dan kualitas terbaik sesuai dengan permintaan konsumen. Harga ditentukan oleh persaingan antar perusahaan dan konsumen bebas memilih berdasarkan preferensi mereka. Di sini juga ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah jenis pasar di mana terdapat beberapa ketidaksempurnaan yang menghalangi terciptanya persaingan yang sepenuhnya bebas. Dalam pasar ini, tidak semua pelaku pasar memiliki kekuatan yang sama dan harga barang serta jasa tidak ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar, permintaan, dan penawaran. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksempurnaan pasar ini termasuk adanya hambatan masuk, perbedaan produk, informasi yang tidak sempurna, atau pengaruh dari beberapa pelaku pasar yang dominan. Pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di mana pasar, sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana hanya ada satu produsen
mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Kata monopoli sendiri berasal dari bahasa Yunani. Monos berarti satu dan polein berarti menjual. Contoh perusahaannya yaitu ada satu PLN atau perusahaan listrik negara. Adalah perusahaan yang memiliki monopoli dalam penyediaan listrik di sebagian besar wilayah Indonesia. PLN mendominasi pasar distribusi listrik dengan sedikit atau tanpa pesaing signifikan dalam pasar tersebut. Di sini juga ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna di sektor usaha industri seperti manufaktur, pertambangan, hingga perdagangan besar. Kamu dapat menjumpai perusahaan yang dominan. Contoh perusahaannya yaitu industri bank ketiga, perbankan. Adalah industri perbankan di Indonesia juga dapat dianggap sebagai pasar oligopoli dengan beberapa bank besar seperti Bank Mandiri, Bank Sentral Asia atau BCA, Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan beberapa bank lain mengontrol sebagian besar pasar. Di sini juga ada pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah pasar yang terdiri dari banyak penjual namun dikuasai oleh pembeli tunggal, bisa individu maupun kelompok bisnis. Hal ini menyebabkan kondisi tawar-menawar harga yang tidak sehat karena banyak penjual hanya tergantung kepada satu pembeli. Ada dua contoh, yaitu satu, produsen coklat hanya mampu memproduksi coklat dengan satu bahan baku, yaitu biji coklat. Para produsen ini membeli buah coklat dari berbagai perkebunan. 2. Produsen sosis ayam. Sama seperti produsen coklat, produsen sosis ayam hanya dapat membeli satu bahan baku yaitu daging ayam. Hal ini dapat dibeli dari berbagai peternak ayam. Dan terakhir ada pasar oligopsoni. Adalah keadaan suatu pasar yang hanya memiliki sedikit pembeli. Produk yang ditawarkan dapat sejenis maupun beragam dengan adanya persaingan harga dan non-harga. Pada pasar oligopsoni memiliki informasi tentang produk sangat sedikit sehingga terjadi ketergantungan atau sama lain antar pedagang. Contoh dari pasar oligopsoni ini yaitu satu, produksi rokok. Untuk produksi rokok, pabrik rokok akan membeli tembakau dari petani tembakau. Lalu ketika rokok sudah jadi akan dijual kepada pembeli yang disebut sebagai distributor. Oleh distributor, nantinya rokok-rokok tersebut akan dijual kembali pada konsumen akhir. Di sini juga ada etika konsumen. Etika konsumen mengacu pada perilaku dan keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam proses pembelian atau penggunaan produk dan layanan yang mereka konsumsi. Etika ini melibatkan prinsip moral yang mendasari pilihan konsumen seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran terhadap dampak sosial serta lingkungan dari konsumsi yang mereka inginkan. Contoh etika konsumen: menghindari pembelian barang yang jelas-jelas melanggar hak cipta atau yang diproduksi secara tidak etis, misalnya melalui kerja paksa. Tidak terlibat dalam penipuan seperti mengembalikan barang yang tidak rusak dengan alasan palsu untuk mendapatkan pengembalian uang. Bisnis dan perlindungan konsumen. Bisnis dan perlindungan konsumen adalah serangkaian kebijakan atau langkah-langkah yang diambil untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi bisnis. Ini termasuk perlindungan terhadap produk yang cacat, informasi yang menyesatkan, serta kesepakatan yang merugikan konsumen. Contoh perlindungan konsumen: konsumen yang membeli produk dengan cacat bisa meminta pergantian atau pengembalian uang. Regulasi yang mengatur iklan produk agar tidak menyesatkan konsumen. Hubungan produsen dan konsumen. Hubungan antar produsen dan konsumen sangat penting dalam dunia bisnis. Produsen bertanggung jawab untuk menghasilkan barang atau layanan yang berkualitas dan aman, sementara konsumen berperan sebagai pembeli yang cerdas yang memilih produk berdasarkan kebutuhan, harga, dan kualitas.
1. Produsen harus menyediakan produk yang berkualitas dan aman, memastikan layanan purna jual yang baik, termasuk pengembalian barang atau klaim garansi. 2. Konsumen harus memilih produk secara bijak dengan memperhatikan kualitas dan harga, menggunakan produk sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Di sini juga ada etika periklanan. Etika periklanan adalah aturan atau pedoman moral yang mengatur bagaimana suatu iklan disusun dan disampaikan kepada negatifnya. Iklan tidak boleh menargetkan kelompok yang rentan seperti anak-anak atau mengandung pesan yang bisa membahayakan kesehatan mental atau fisik. Tidak menyesatkan. Iklan harus mencerminkan produk atau layanan yang sesungguhnya tanpa membesar-besarkan klaim. Kepatuhan hukum. Iklan harus mematuhi regulasi hukum yang berlaku di negara atau wilayah tempat iklan tersebut disebarluaskan. Menghormati hak cipta. Penggunaan materi berhak cipta dalam iklan harus dengan izin yang sah dari pemiliknya dan tidak mengandung diskriminatif berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Fungsi iklan. Iklan memiliki beberapa fungsi yang penting dalam kegiatan pemasaran dan komunikasi. Beberapa fungsi utama iklan adalah mengenalkan produk atau layanan. Iklan berfungsi untuk memberitahu konsumen tentang produk atau layanan baru yang tersedia di pasar. Meningkatkan penjualan. Salah satunya tujuan utama iklan adalah untuk menarik konsumen dan meningkatkan volume penjualan. Membangun citra merek. Iklan membantu dalam membentuk citra dan reputasi suatu merek di mata konsumen. Memberikan informasi. Iklan menyampaikan informasi penting mengenai fitur, manfaat, harga, dan lokasi produk atau layanan. Mempengaruhi perilaku konsumen. Iklan bisa digunakan untuk membujuk konsumen agar memilih produk tertentu atau mengambil tindakan tertentu seperti membeli atau mencoba produk. Di sini ada jenis-jenis iklan. 1. Iklan komersial. Iklan yang bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa agar terjual dan menguntungkan perusahaan. Contohnya ada 2, yaitu 1. Iklan makanan, kosmetik, kendaraan, dan lain-lain. Iklan layanan masyarakat ILM, iklan yang dibuat untuk memberikan informasi kepada publik mengenai isu sosial, kesehatan, atau kampanye pemerintah. 2. Contoh iklan tentang pentingnya vaksinasi, pengurangan sampah, atau kampanye anti rokok. Iklan politik, iklan yang dibuat untuk mengandung atau menanggapi seseorang calon partai politik dalam pemilu atau kampanye politik lainnya. Dan yang terakhir ada contoh kasus iklan. Contoh kasus periklanan yaitu ada 1. Iklan makan cepat saji yang menyesatkan. Sebuah merek makanan cepat saji mengiklankan produknya dengan klaim bahwa makanan sangat sehat dan rendah kalori. Meskipun pada kenyataannya produk tersebut mengandung jumlah kalori yang sangat tinggi dan banyak bahan pengawet. Hal ini menyesatkan konsumen yang mencoba untuk mengkonsumsi makanan sehat. Kasus ini menunjukkan pelanggaran etika periklanan karena iklan tersebut tidak jujur dan menyesatkan. 2. Produk kecantikan dengan klaim berlebihan. Sebuah iklan produk kecantikan mengklaim bahwa produk tersebut dapat menghilangkan kerutan dalam semalam, padahal tidak ada bukti ilmiah yang mengandung klaim tersebut. Konsumen merasa tertipu setelah membeli produk dan tidak melihat hasil yang dijanjikan. Kasus ini melanggar etika periklanan terkait klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk Pak Tovan, semoga sehat selalu dan terima kasih atas bimbingannya selama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.